Ada menonton orang di luar titik prestasi untuk Bai Xiaochun di pengadilan Qian dengan api. Ketika mereka melihatnya berteriak di muka lautan jiwa yang tak terinisiasi, ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Percobaan api ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Itu menguji kemampuan seseorang untuk bertahan dari serangan jiwa-jiwa pendendam, dan untuk berapa lama. Semua orang mengira bahwa, mengingat kinerja Bai Xiaochun yang luar biasa sebelumnya, dia pasti akan melewati pemeriksaan ini dengan cara yang luar biasa. Tapi kemudian mereka melihat dia melarikan diri dalam ketakutan, pertama-tama membuat mereka terkejut, dan kemudian menghela nafas. Yah, tidak heran momentum Bai Xiaochun terputus-putus di sini. Percobaan dengan api ini terhubung ke Wildlands, dan dirancang untuk mempersiapkan kita para murid untuk apa yang ada di luar sana. Bahkan kakak tertua Zhao Tianjiao mengalami kesulitan pada pelarian pertama kali. Tidak sampai kemudian dia berhasil menempati posisi pertama. Kamu tahu, menurut sebuah cerita yang aku dengar, semua jiwa dalam Qian Trial oleh api sebenarnya dibawa ke sini dari Wildlands. Petik 2. Fakta bahwa Bai Xiaochun masuk ke peringkat 500 besar pada upaya pertama di luar percobaan Starry Sky Dao Polarity Superstars biasa. Bagiku sepertinya dia berada di peringkat lebih dari 490. Sekarang dia berada di 500 teratas, dia bukan terpilih dari aula, dia terpilih dari Quarteres. Itu status yang sama sekali berbeda sama sekali. Bahkan saat diskusi berkecamuk Bai Xiaochun muncul dalam kolom cahaya putih di gerbang utama percobaan Starry Sky Dao Polarity Superstars dengan api. Gitu dia muncul, banyak pemandangan, kagum dengan iri dan emosi campuran lainnya. Melihat gitu banyak orang memandangnya dengan iri hati membuat Bai Xiaochun pertama-tama berkedip beberapa kali, dan kemudian mulai tenang dari beberapa saat yang lalu. Mereka semua mengawasiku. Pikirnya, mulai bersemangat. Menatap peringkat, dia bisa melihat bintangnya di bagian hijau, di 500 teratas. Tidak heran semua orang memperhatikanku. Pikirnya, berdeham luar biasa hebatnya dia. Membusungkan sedikit, dia mencoba untuk terlihat seperti terpilih mungkin. Mereka semua memperhatikan aku. Aku benar-benar luar biasa. Aku harus menjaga profil yang lebih rendah. Apa aku adalah sandera? Merasa luar biasa hebat karena menjadi pusat perhatian, dan benar-benar lupa tentang saat-saat terakhirnya sibuk di pengadilan Qian dengan api. Dia mengangkat dagunya, mengayunkan lengan bajunya, dan melangkah pergi. Saat berjalan, mata para murid yang melihat ke arahnya bersinar dengan rasa hormat. Dia bisa saja terbang bersama, tapi mengingat reputasi barunya sebagai terpilih di 500 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia menyadari bahwa dia tidak boleh gitu sombong. Dia memutuskan untuk memberi sebanyak mungkin rekan sebanyak mungkin kesempatan untuk bertemu dengannya dan memberikan salam resmi dari dekat. Lagi-lagi aku gambaran-gambaran yang lebih besar, pikirnya bangga. Semua orang cepat memberi jalan, meninggalkan Bai Xiaochun merasa lebih senang dari sebelumnya. Bahkan, ia mengambil kesempatan untuk melambai ke murid-murid terdekat. Halo semuanya. Bai Xiaochun benar-benar merasa seperti berada di puncak keberadaan. Dengan satu-satunya hal yang mengecewakan adalah hanya beberapa ratus orang yang hadir. Kalau saja ada beberapa orang di sekitar, pikirnya. Sambil mendesah, dia berjalan-jalan. Salah satu anggota membangun itu adalah seorang wanita muda yang saat ini menonton Bai Xiaochun pergi. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan tipe orang yang tidak ada yang mau dekat dengannya. Bahkan ada aura dingin dan seram di sekitarnya yang membuat orang-orang berdiri di daerah itu merasa tidak nyaman dan gelisah. Dia telah memperhatikan Bai Xiaochun dari dekat sepanjang waktu, dan ketika dia mulai bertindak dengan bangga beberapa saat yang lalu, dia tertawa kecil dan meletakkan di depan mulutnya. Saat ini, berkilauan dengan cahaya yang sangat aneh. Menatap pintu masuk ke pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia terlihat, mereka tampak sangat menarik. Wanita muda itu tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Dia telah berpisah dengan Bai Xiaochun segera setelah mereka tiba di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Dia sudah lama menjadi Sky Quarter Rainbow, dan sekarang menjadi murid berjubah hijau. Pada saat ini, matanya berkilau dengan cahaya yang dalam. Jelas dia sangat tertarik dengan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaochun perlahan berjalan dengan miriad Star Rainbow, berdeham untuk menarik perhatian semua kelompok murid yang ia temui. Ketika dia kembali ke Sky Quarter Rainbow, suara menyerangnya saat dia mulai muncul di portal teleportasi. Ini Bai Xiaochun. Dia berada di peringkat lebih dari 490 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaochun. Petik 2.
Setelah efek teleportasi menghilang, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di luar, mata mereka bersinar dengan kekaguman dan semangat. Seruan yang diucapkan membuat Bai Xiaochun bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Saat ini, dia merasa lebih seperti terpilih dari yang pernah dia miliki. Sambil tersenyum tipis, dia berjalan, melambai keluar. Halo, kalian semua. Terus bekerja dengan baik, semuanya. Ini adalah kehormatan dan kemuliaan aku, rekan-rekan Taois, kehormatan dan kemuliaan untuk Sky Quarter. Setiap gelombang mengarah ke lebih banyak oh dan ah terdengar. Namun, apa yang agak mencengangkan bagi para pembudidaya di dekat portal teleportasi adalah bahwa Bai Xiaochun hanya berdiri di sana. Segera, ekspresi aneh bisa terlihat di wajah mereka. Mengapa Bai Xiaochun tidak pergi? Ada sesuatu yang aneh tentang ekspresi wajah. Mengapa dia tampak berbeda dari semua pilihan yang aku lihat? Ketika Bai Xiaochun melihat ekspresi mereka, dan menyadari apa yang terjadi, dia mencobanya untuk yang terakhir kali dan kemudian. Sepanjang perjalanan kembali ke guanya yang abadi, ia berjalan sangat lambat, meluangkan waktu untuk tersenyum dan mengangguk kepada semua orang yang ditemuinya. Cukup banyak orang yang memperhatikan selama persidangan, tapi Starry Sky Dao Polarity Sect adalah organisasi besar, dan masih banyak orang yang belum mendengar tentang apa yang terjadi. Adapun orang-orang itu, mereka membalasnya dengan kosong. Bai Xiaochun tidak terlalu senang tentang itu, dan berharap dia memiliki seseorang untuk menyebarkan berita tentangnya. Di atas mengingat mengagumkan dia tidak pantas baginya untuk memuji dirinya sendiri. Ini tidak akan berhasil. Kata menyebar terlalu lambat di Starry Sky Dao Polarity Sect. Aku perlu konsep untuk memperbaiki hal ini. Setelah tiba kembali di guanya yang abadi, lihatlah tentang kemuliaan pribadinya, dan bagaimana lebih banyak orang untuk mempelajarinya. Aku membawa Subao Kai, tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tapi juga untuk menyebarkannya. Meninggalkannya di Sky City adalah pemborosan besar. Dengan pemikiran itu, dia mengirim pesan Subao Kai yang memberitahunya untuk menangani masalah di kedai minuman dan kemudian secepat mungkin untuk mendapatkan bantuan. Subao Kai sangat senang dengan prospek bakatnya yang bisa digunakan semaksimal mungkin. Setelah masalah ini terjadi, dia memutuskan bahwa dia perlu mengetahui Bai Xiaochun tentang pentingnya dia, dan dengan cepat menyusun tanggapan. Patriark Junior, aku punya ide. Seperti yang kamu tahu, aku sangat akrab dengan hal semacam ini, dan berdasarkan pemahaman aku tentang situasinya, aku berani bertaruh bahwa orang-orang akan datang menawarkan salam resmi segera. Ingat, ketika mereka muncul, kamu harus berangkat pura bahwa kamu tidak bahagia dengan kinerja kamu, dan bahwa kamu berencana untuk pergi menantang cobaan lagi. Semakin banyak kamu melakukannya, semakin banyak orang akan diyakinkan tentang potensi masa depan kamu. Dan jangan lupa, jangan mencoba pamer di depan orang-orang yang datang berkunjung. Setelah menerima pesan Subao Kai, Bai Xiaochun yakin bahwa itu adalah saran yang bagus. Oleh karena itu, setelah sedikit berpikir, dia membuka pintu guanya yang abadi dan berdiri di sana untuk mengawasi para pejalan kaki atau pengunjung. Sakit kepala. Berdasarkan apa yang dikatakan Subao Kai, mungkin akan ada banyak orang yang datang untuk menawarkan salam resmi segera. Sambil mendesah, dia mengeluarkan keajaibannya dari tasnya untuk memegang dan melihat dirinya. Kemudian dia menyimpannya dan menggenggamnya di belakang punggungnya, memasang ekspresi wajah muram dan serius di wajahnya. Dia bahkan tanpa mencari pencerahan ketika dia membocorkan ke langit. Tidak lama kemudian, dua sinar cahaya muncul, yang tidak lain adalah Master God Diviner dan Big Fatty Zhang. Dalam waktu singkat yang telah berlalu baru ini, Big Fatty Zhang sudah berada di lingkaran besar Yayasan Pendirian, dan dikelilingi oleh beberapa samar yang membuat ilusi yang mengejutkan dalam penampilan. Adapun Guru Dewa Diviner, dia berada di tahap formasi inti awal, dan sama-sama tampak spektakuler. Mereka berdua sangat terguncang oleh penampilan Bai Xiaochun, dan penampilannya saat ini ketika dia berdiri di sana di luar guanya yang abadi, itu luar biasa. Dia tampak sangat tinggi, terutama karena angin yang menyebabkan ujung jubahnya bergerak perlahan, bersamaan dengan rambut hitamnya yang panjang. Memperhatikan seseorang yang mendalami matanya, ia memiliki suasana yang transenden, yang bahkan tidak termasuk dalam dunia fana. Patriark muda, Xiaochun. Sebelum Big Fatty Zhang dan Master God Diviner bisa melakukan apapun selain mengucapkan salam, Bai Xiaochun mengayunkan lengan bajunya, tampak sekali tidak bahagia. Melirik mereka dari sudut mata, dia berkata, "Jangan mencoba melihat aku." Gambar, mata Big Fatty Zhang dan Master God Diviner melebar. Bab 429, Dibas dengan Gunung.
Aku benci sidang Qian itu dengan api. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku, Bai Xiaochun, hanya menempatkan di tahun 490-an. Aku pasti akan mendapatkan bintangku lebih tinggi. Aku akan melewati bagian Qian dari pelangi dan masuk ke bagian biru. Sebenarnya, aku akan pergi ke pengadilan valet dengan api. Tunggu saja sampai waktu berikutnya dan perhatikan aku melakukannya. Ketegasan dalam suaranya dapat kuku dan kuku besi, dan seluruh orangnya tampak memancarkan udara yang berani. Big Fatty Zhang dan Master God Diviner segera terguncang, dan berdiri agak canggung untuk waktu yang lama. Jangan berkecil hati, Xiao Chun, kata Big Fatty Zhang akhirnya. Aku mendengar bahwa ketika kamu melewati uji coba biru, kamu meninggalkan sebuah patung di belakang orang-orang lain yang menerima tantangan harus mengalahkan dalam perkelahian. Tentu saja, itu juga berarti bahwa kamu harus mengalahkan patung yang ditinggalkan oleh pemenang sebelumnya. Tapi kamu seharusnya tidak memiliki masalah lain saat kamu menantang cobaan. Kamu pasti akan meninggalkan patung kamu sendiri di belakang. Benar, Patriark Junior. Tes Tari Sky Dao Polaritas Sekte sangat besar, sehingga kamu masuk ke 500 besar sudah merupakan prestasi besar. Aku yakin bahwa lain kali, kamu akan membuat kegemparan yang lebih besar. Ketika mereka membujuknya sedikit, memanjakannya melembut. Namun, ketika dia melihat ke bawah dari langit, penyesalan dan penolakan masih bisa dilihat dalam ekspresinya. Master God Diviner dan Big Fatty Zhang tidak yakin apa yang harus dilakukan di atas situasi ini, jadi mereka mendorong beberapa dorongan lagi. Namun, pada akhirnya, Bai Xiaochun masih tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Akhirnya, mereka menggenggam tangan dan pergi. Gitu mereka pergi, ekspresi Bai Xiaochun santai, dan dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Hahaha, penampilan aku sangat tepat. Su Baokai benar-benar mendapatkan upayanya saat ini. Memikirkan kembali ekspresi di wajah Big Fatty Zhang dan Master God Diviner, kegembiraannya meningkat. Namun, saat itulah sinar cahaya lain muncul, terbang ke arahnya, di mana tidak adalah Chen Manyao. Saat mendekat, Bai Xiaochun sekali lagi melihat ke atas, menggenggam di punggungnya, dan memasang wajah menantang di wajahnya. Kilau mendalam sekali lagi memperhatikan matanya, dan sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun, dia berkata, "Jangan mencoba-mencoba aku. Aku benci sidang Qian itu dengan api." Dan yang mengherankan Chen Manyao, dia terus berulang-ulang apa yang dia katakan kepada Master God Diviner dan Big Fatty Zhang. Chen Manyao terkejut, dan hampir merasa seolah-olah dia tidak tahu versi Bai Xiaochun yang berdiri di atas panggung. Xiaochun, kamu tidak perlu merasa buruk. Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali orang datang untuk kunjungan resmi mereka akan melihat versi Bai Xiaochun ini, dan mendengar kata-kata yang sama. Alhasil kekaguman dan rasa hormat yang mereka rasakan terhadapnya terus bertambah. 3 hari kemudian, Su Baokai selesai menyelesaikan hal-hal di Live Forever Tavern dan mengumumkan ke Sky Quarter Rainbow. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Gua Abadi Bai Xiaochun, di mana mereka berdua berjongkok untuk pertemuan panjang. Setelah itu, Su Baokai meminta jumlah poin jasa yang cukup besar untuk biaya operasi dan kemudian pergi, dengan bangga dan bangga. Su Baokai benar-benar memiliki beberapa metode unik untuk menggali informasi dan menyebarkan desas-desus, dan dalam situasi ini, ia menggunakan bakatnya hingga batas absolut. Saat ia berbeda cerita tentang Bai Xiaochun sebagai terpilih, beberapa kisah tentang Bai Xiaochun mulai menyebar. Beberapa kisah memujinya, dan yang lain meremehkannya, dan sebenarnya ada beberapa aspek dari setiap kisah yang bertentangan dengan yang lain. Namun, itu hanya menyebabkan lebih banyak orang membicarakan masalah ini. Tak lama, nama Bai Xiaochun terkenal di semua Sky Quarter Rainbow. Tentu saja, Bai Xiaochun memiliki sendiri untuk dimainkan. Dia pergi setiap hari ke tempat-tempat di mana para murid berkumpul, memandang di belakang, tampak menantang dan tenggelam dalam pikiran. Tentu saja, para kultivator di Sky Quarter Rainbow tidak terbiasa dengan Bai Xiaochun, dan dari apa yang mereka tahu, dia tampak seperti gambar terpilih yang bangga, yang tekad dan keyakinannya tertanam dalam tulangnya. Karena itu, banyak pembudidaya mulai menanti-nantikan untuk mengantisipasi waktu berikutnya Bai Xiaochun menantang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Menjadi pusat perhatian seperti itu setiap hari membuat hati Bai Xiaochun meledak dengan penilaian. Tentu saja, dia sudah lama pergi untuk membeli 7 warna rumput Mysticea, yang merupakan alasan mengapa dia menantang uji coba untuk memulai. Setelah mengkombinasikannya dengan bahan-bahan yang telah disiapkan,
Pergilah ke tempat-tempat terpencil selama beberapa hari dan pil obat yang dapat digunakan untuk melupakan diri. Pil yang bersinar dengan cahaya 7 warna yang dihasilkan di mata bangga Bai Xiaochun. Kali ini aku pasti akan mendapatkan pencerahan Living Mountain Incantation. Dengan semangat melonjak, dia berpikir kembali ke golem batu yang dia temui dalam persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya tentang berhasil. Pil obat di tangan, ia terbang keluar dari guanya yang abadi dan menuju ke Myriad Star Rainbow, dan Ravine of Endless Mountains. Di luar jurang, dia sekali lagi melihat Stone Mountain, duduk di sana di atas batu, tampak sangat mirip monyet. Sekali lagi, Bai Xiaochun tidak dapat menentukan tingkat budidaya Stone Mountain. Selain itu, ada sesuatu tentang auranya yang tampak seperti golem batu. Setelah mengetahui, dia menggenggam tangan Dandan. Bai Xiaochun menawarkan salam, tetua Brother Stone Mountain. Mata Stone Mountain terbuka, dan dia memandang Bai Xiaochun sebelum memberikan senyum langka dan kemudian anggukan. Tidak mengatakan kata pun, dia terpesona. Pantai, tanah bergetar, dan tangan batu yang akrab itu tangan. Bai Xiaochun memantau ke atas di mana visinya berenang dan dipindahkan. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, dia sekali lagi menemukan dirinya di dunia yang aneh, dengan puncak gunung yang membentangkan ke segala arah. Kali ini, matanya bersinar dengan percaya diri ketika dia menelusuri kembali jalan yang telah dia ikuti terakhir kali sampai dia menemukan gunung yang mirip dengan golem batu. Gitu menemukan, dia duduk bersila di atas kepala raksasa itu. Kemudian, ia menghasilkan pil obat yang baru saja ia buat, ragu-ragu, dan menggertakkan giginya. Aku mendapatkan Living Mountain Incantation ketika aku mendapatkan semua segel warisan dari zona warisan itu. Jika aku tidak mengolahnya sampai selesai, itu pasti akan menjadi pemborosan besar. Aku harus berhasil kali ini. Sambil menghela nafas panjang, dia melihat ke bawah pada pil obat yang dia buat untuk melupakan dirinya sendiri. Untuk menyatu dengan gunung, gumamnya, pertama-tama Anda, lalu bersama gunung. Ketika kamu bangun, kamu akan menjadi gunung, dan gunung itu akan menjadi kamu. Mengikuti metode yang dijelaskan dalam Living Mountain Incantation, ia mulai mencari tahu struktur gunung, dan kemudian berbaur dengannya. Dia beberapa mencoba lusin kali, sampai menjadi semacam refleksi untuk melakukannya. Baru setelah itu dia menempatkan pil obat ke dalam mulutnya dan menelan. Gitu pil tenggelam ke dalam perutnya, pil itu meleleh, berubah menjadi hangat yang memenuhi tubuhnya, menciptakan semacam aliran yang mengarah ke kepalanya. Kemudian suara gemuruh mengatasi dirinya, hampir seperti guntur dari surga. Pada saat yang sama, pikirannya mulai berubah menjadi kenyataan, akhirnya menjadi kosong total. Meskipun pikirannya kosong, dia tetap duduk di sana seperti sebelumnya, mencoba mendapatkan pencerahan struktur gunung, dan kemudian berbaur dengannya. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, Bai Xiaochun masih duduk di sana tanpa bergerak. Dia telah melupakan dirinya sendiri, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia bahkan lupa tentang gunung seperti golem yang dia duduki. Pikirannya adalah benar-benar tanpa pikiran. Akhirnya, pada hari ke-7, beberapa pemikiran sederhana muncul di benaknya. Hari-hari berlalu, dan pikiran-pikiran itu akan perlahan-lahan menyatu, berubah garis besar golem batu. Garis itu tampak sangat mirip dengan gunung-gunung di bawahnya, dan juga golem-golem di pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Setengah bulan berlalu, dan Bai Xiaochun masih belum bangun. Gambaran golem batu di benaknya tumbuh semakin lengkap, dan semakin hidup. Asteris. Sementara itu, di Starry Sky Dao Polarity Sect, sesuatu yang terjadi yang mengguncang seluruh sekte. Bahkan para pemimpin sangat terguncang. Gongsun Wan Er menantang uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars. Pada awalnya, beberapa orang memperhatikannya. Namun, ketika bintangnya naik, orang-orang mulai memperhatikan metode unik yang ia gunakan untuk lulus uji coba, dan lebih banyak orang mulai memperhatikannya. Dalam percobaan merah dengan api, dia menjadi dewa kematian di lautan lava, membantai hewan buas sepanjang jalan dan menggunakan mayat mereka untuk menyeberangi lautan. Murid-murid lain dalam persidangan dengan api bersamanya benar-benar terkejut melihat dia membuat jembatan mayat. Dalam percobaan oranye dengan api di mana golem batu saling bertarung, semua murid lainnya meringkuk jaringan, dia hanya berjalan lurus melalui. Dalam uji coba kuning oleh api, dia melakukan hal yang sama dengan hanya berjalan santai melewati logam yang dipalsukan. Dalam percobaan hijau dengan petir, dia benar-benar menyerap banyak petir melalui mulut saat dia berjalan melintasi jembatan.
Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa dalam persidangan Qian, penampilan yang sebelumnya dalam persidangan menyebabkan jiwa-jiwa pendendam yang mencemaskan dan menakutkan. Hanya sang kaisar jiwa yang muncul untuk melawannya, dan pada akhirnya, mereka bertarung untuk hasil imbang. Seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect terkejut dengan apa yang telah terjadi. Perhatian, kekuatan setara jiwa dengan tahap awal Nas Chen Sol. Bab 430, aku juga bisa. Saat Gong Sun Wan melangkah dari persidangan Qian ke persidangan biru, Bai Xiaochun perlahan membuka matanya di Ravine of Endless Mountains. Dia memiliki ekspresi kosong, dan hampir tidak terlihat di setiap mata adalah gambar berkedip dari golem batu. Hanya secara bertahap dia mulai menyadari lingkungan. Setelah cukup waktu untuk menyalakan setengah dupa, ia menarik napas dalam-dalam, dan sepenuhnya sadar. Dia merasa seperti baru saja bangun dari tidur panjang, dengan pikirannya agak lamban. Apakah itu berhasil? Menggosok dahinya, dia perlahan berdiri dan kemudian memeriksa dasar budidayanya. Namun, dia masih tidak yakin apakah dia berhasil. Semua yang terjadi baru-baru ini benar-benar kosong. Setelah ragu-ragu, dia menggunakan teknik Living Mountain Incantation untuk melakukan gerakan mantra. Ketika dia melakukannya, sebuah getaran melandanya, dan melebar ketika kekuatan kuat yang eksplosif mulai menumpuk di dirinya. Pada saat yang hampir bersamaan, bayangan dua golem batu menjadi jelas di matanya. Adapun kekuatan di dalam dirinya, itu terus-menerus, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya sendiri yang membatasi dan menciptakan keajaiban untuk membangunkan. Tanpa melihatnya, dia membuka mulutnya. Pada saat itu, suara gemuruh yang menyerupai suaranya meledak dalam raungan. Seperti itu, gambar ilusi golem batu raksasa muncul di atasnya, sekitar 30 meter. Saat dia meraung, dia melihat ke udara, matanya bersinar dengan cahaya mengamuk. Kekuatan di dalam dirinya telah mencapai titik di mana dia merasa bahwa dia harus melepaskannya, jadi dia mengepalkan tangan dengan melakukan tangan dan melepaskan pukulan ke salah satu gunung terdekat lainnya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika kekuatan besar menghantam puncak gunung, menyebabkannya bergetar hebat dan kemudian meledak berkeping-keping. Lautan awan di daerah itu bergolak hebat, dan dari jarak, hampir tampak seperti Bai Xiaochun berada di pusat pusaran besar. Kekuatan yang baru saja dirilis sama sekali tidak lebih lemah dari tahap awal Nas Chen Sol, dan telah murni kekuatan tubuh kedagingan. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa itu adalah sihir yang berkaitan dengan tubuh kedagingan. Itu adalah sihir rahasia bertahan seperti pegangan perusak tenggorokannya, bas mengguncang gunung, dan heks tanpa kematian. Setelah melepaskan serangan, Bai Xiaochun merasakan getarannya. Kemudian, gambar hayal dari golem batu menghilang menjadi ketidakjelasan. Wajah Bai Xiaochun tampak pucat, pandangan tampak seperti tidak yakin dan bersemangat. Ini benar-benar berbeda dari teknik Forever Live yang abadi. Meskipun aku tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali berturut-turut seperti pencengkeraman tenggorokan atau bas mengguncang gunung, mantra gunung ini sebenarnya adalah teknik paling kuat yang bisa aku ciptakan. Itu jauh lebih mendominasi daripada pencengkeraman tenggorokan. Setelah memeriksa dengan cepat, ia mengkonfirmasi bahwa menggunakan serangan kepalan tangan memandang semua jenis kekuatan yang berbeda di tubuhnya, dan setelah menggunakannya, ia hampir sepenuhnya terkuras. Bahkan tetap saja, layak untuk melepaskan serangan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Hahaha, aku akhirnya berhasil. Mulai sekarang, Living Mountain Incantation akan menjadi salah satu kartu truf aku. Bai Xiaochun sekarang tak terkalahkan bagi siapapun di bawah formasi inti. Dipenuhi dengan kegembiraan karena mengagumkannya dia sekarang, dia terbang dengan semangat tinggi untuk meninggalkan Ravine of Endless Mountains. Setelah muncul ke tempat terbuka, ia segera berbalik untuk melihat Stone Mountain di atas batu, berharap untuk berbagi kesuksesannya. Setelah semua, meskipun tidak mampu menilai dasar budidaya Stone Mountain, ia bisa merasakan dari auranya bahwa ia juga membudidayakan Living Mountain Incantation. Namun, ia dengan cepat menyadari bahwa Stonemon membocorkan ke arah persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tetua Brother Stone Mountain, Bai Xiaochun seru dengan penuh semangat, aku berhasil. Stonemon memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah saat dia terus melihat ke arah awal percobaan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Terkejut dengan reaksi, Bai Xiaochun berulang-ulang dirinya sendiri. Tetua Brother Stone Mountain, aku mengatakan bahwa aku baru saja berhasil dengan Living Mountain Incantation. Stone Mountain bahkan tidak memandangnya, dan pada kenyataannya, mendukung suram pada saat itu. Oh, selamat.
Fakta bahwa dia baru saja berhasil mengolah kartu truf yang kuat, tapi tidak memiliki siapapun untuk berbagi kegembiraannya, agak susah. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan Starry Sky Dao Polarity Superstars untuk melihat apa yang menurut Stone Mountain gitu menarik. Hampir seketika, ia menyadari bahwa pada bagian biru pelangi, ada bintang yang kebetulan berkilauan lebih terang daripada yang lain, ke tingkat yang mencolok. Berfokus pada bintang, dia tiba-tiba menemukan bahwa nama Gong Xunwan muncul di benaknya. Hah, katanya, rahangnya jatuh. Dia dengan cepat mengambil medali komando dan beberapa titik prestasi untuk melihat apa yang terjadi di dalam persidangan. Yang mengejutkannya, dia melihat Gong Xunwan di pengadilan biru, melawan beberapa pemuda tak dikenal. Dasar kultivasinya berada di lingkaran besar formasi inti, dan dia mengenakan jubah cian. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia dikelilingi oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Saat bertarung melawan balik dengan Gong Xunwan R, dia melepaskan kemampuan ilahi yang pasti melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun gitu, Gong Xunwan tiba-tiba membuat jarinya, menyebabkan pemuda itu bergetar keras dan kemudian meledak berkeping-keping. Bai Xiaochun tersentak, dan untuk semua pembudidaya lain di Sekte Polaritas Langit Dao yang menyaksikan adegan itu, mereka benar-benar terguncang. Patung, dalam percobaan biru dengan api ditinggalkan oleh penantang sukses sebelumnya. Dengan kata lain, patung yang baru saja mempekerjakannya mewakili seorang terpilih-terpilih yang menempati posisi ke-8 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Siapapun yang ingin masuk ke bagian biru pelangi harus melawan patung yang ditinggalkan oleh penantang pemenang sebelumnya. Itulah satu-satunya cara untuk masuk ke bagian ungu pelangi. Pada saat Gong Xunwan meraih kemenangan, sebuah patung dirinya terbentuk di sana di pengadilan biru dengan api. Itu menunjukkan bahwa siapapun yang datang setelahnya untuk mencoba masuk ke persidangan biru dengan api harus mengalahkan patung Gong Xunwan R dalam pertempuran. Beberapa saat kemudian, Gong Xunwan menghilang, muncul dalam persidangan ungu dengan api. Pada saat itu, bintang yang mewakilinya di luar bangkit dari bagian biru pelangi sampai ke bagian ungu, menjadi bintang ke-9 di dalamnya. Teriakan shock dan kejutan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Lagi pula, selama bertahun-tahun, generasi Starry Sky Dao Polarity Superstars saat ini hanya melihat 8 bintang di bagian ungu pelangi. Tapi pada saat ini, ada 9. Menurut aturan sekte, siapapun yang mencapai bagian ungu pelangi akan memiliki permintaan yang mereka buat dari sekte terpenuhi, asalkan itu tidak terlalu berlebihan. Hal lain terjadi ketika Gong Xunwan memasuki persidangan ungu. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Menurut aturan persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, diizinkan untuk mengamati 6 persidangan pertama dengan api, tapi untuk persidangan terakhir, yang valet, hanya orang-orang yang masuk persidangan yang diizinkan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam. Sangat sedikit orang yang tahu seperti apa uji coba valet dengan api. Hanya perlu beberapa saat bagi Gong Xunwan R untuk muncul kembali di tempat terbuka, dan namanya tetap berada di tempat ke-9. Segera, desas-desus mulai menyebar melalui sekte mengenai apa yang ditunjukkan. Meski gitu, Gong Xunwan telah menjadi terkenal dengan mencapai tempat ke-9. Itu adalah prestasi spektakuler yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan, beberapa saat kemudian, sebuah dekrit dharmik dikeluarkan dari bagian para pemimpin sekte Myriad Star Rainbow. Gong Xunwan R, permintaan kamu dikabulkan. Untuk selanjutnya, kamu bukan lagi sandera, melainkan murid inti dari Sekte Polaritas Langit Dao Berbintang. Petik 2. Semua orang benar-benar terpana dengan pengumuman itu, dan sebenarnya, ini adalah pertama kali sebagian besar orang menyadari bahwa Gong Xunwan R telah menjadi sandera. Adapun Bai Xiaochun, matanya membelalak karena terkejut. Ini adalah pertama kali dia menyadari betapa menakjubkan Gong Xunwan sebenarnya. Namun, dia juga merasa agak jengkel. Kemudian pikirkan kembali segala hal yang pernah terjadi dengan Gong Xunwan R, dan tiba-tiba, kewaspadaannya meningkat. Apa yang menakjubkan tentang itu? Gumamnya ketika dia meninggalkan jurang pegunungan tak berujung. Saat ia berjalan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Mereka semua berbicara tentang Gong Xunwan. Lebih jengkel dari sebelumnya, dia kembali ke Sky Quarter, dan menemukan bahwa semua pembudidaya di sana juga berbicara tentang Gong Xunwan R. Tertekan, dia kembali ke guanya yang abadi dan duduk. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku bisa melakukan hal yang sama. Aku sampai ke Qian terakhir kali. Hanya saja ada terlalu banyak hantu. Aku harus mencari cara untuk menyedot semua hantu ke satu tempat dan menjaga agar mereka tidak bergerak.
Lalu aku bisa berjalan melewati mereka. Sambil menerima kening, dia mulai memikirkan masalah ini. Beberapa hari kemudian, dia mendongak, matanya merah, tapi ekspresinya sangat bersemangat. Bab 431, Tuan, lepaskan aku. Mereka hanya hantu kecil, kan? Hanya perlu sedikit pemikiran bagi Lord Bai untuk mencari cara mengubah mereka menjadi abu. Bai Xiaochun beberapa hari bergulat dengan masalah itu. Pada awalnya, ia mempertimbangkan untuk menggunakan jimat penangkal kejahatan, tapi mengingat jumlah besar dendam dalam persidangan dengan api, ia memutuskan bahwa metode seperti itu tidak akan sangat dapat diandalkan. Selain itu, ketika pertama kali menghadapi semua jiwa pendendam pada saat itu, dia telah menempelkan sejumlah besar jimat seperti itu, dan itu tidak baik sekali. Jimat penangkal kejahatan tidak akan bekerja. Dalam hal ini, aku perlu membuat pil obat. Hanya dengan gitu aku percaya diri untuk berhasil. Pada saat itu, matanya berkilau karena antisipasi. Setelah beberapa pemikiran, dia datang dengan ide untuk formula pil baru yang dia yakin akan berhasil. Itu tidak membutuhkan banyak bahan tanaman, dan sebagian besar akan bekerja sebagai kendaraan untuk menggunakan kekuatan gravitasi dan tolakan yang telah memulai belajar di Spirit Stream Sect. Aku perlu meramu obat roh yang akan menyebabkan semua jiwa pendendam berkumpul di satu tempat. Dia ingin membuat sesuatu yang, gitu muncul di tempat terbuka, akan menyebabkan semua jiwa pendendam di daerah untuk mengembangkan ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Tumbuhan meramu pil seperti itu membuat kegelisahan kegirangan. Alis menari untuk mengantisipasi, ia mulai mondar-mandir di guanya yang abadi, terus menganalisis formula pil barunya. Akhirnya, dia pahamnya, ini pasti akan berhasil. Bola bercahaya yang saya buat dengan kekuatan gravitasi dan tolakan bisa mencabik-cabik pakaian, dan bahkan membentuk secepatnya halusinasi. Aku pasti bisa menggunakannya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bersama. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun membuat keputusan. Dia mencari keluar dari guanya yang abadi dan pergi ke Hall of Devil Slayers, di mana dia mendapat cukup banyak koleksi tanaman obat. Setelah dia kembali dan pergi ke pemukiman terpencil. 3 hari kemudian, suara gemuruh memenuhi guanya yang abadi. Mata Bai Xiaochun memerah saat ia melihat obat roh putih yang baru saja ia buat. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memanfaatkan kekuatan gravitasi dan tolakan serta memasukkannya ke dalam pil. Gravitasi dan tolakan tidak mudah diolah, tapi Bai Xiaochun telah puluhan tahun untuk penelitiannya, dan dengan demikian, dapat mereka gunakan dengan jumlah kesulitan. Butuh beberapa jam, tapi ia berhasil menanamkan pil dengan kekuatan gravitasi dan kesenangan. Setelah itu ia meningkatkan cerminan tembaga. Imposter Nitkrip, keluar dari sini. Jiwa imposter Nitkrip. Dia tidak benar-benar memiliki keinginan untuk muncul dari cermin tembaga, namun, tidak berani menolak. Berusaha tidak menangis, dia terbang ke tempat terbuka. Tuan, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bai Xiaochun berteriak, terima ini. Dan kemudian dia menghancurkan pil obat. Ledakan terdengar, dan pakaian Bai Xiaochun langsung hancur berkeping-keping, begitulah. Sedangkan untuk Nitkrip peniru, dia langsung berteriak, namun, setelah beberapa saat, jeritan itu memudar menjadi seruan kejutan. Hah, aku tidak terluka. Hahaha. Aku baik-baik saja. Imposter Nitkrip tidak terpengaruh sama sekali. Bersemangat, dia membocorkan Bai Xiaochun, yang menatap mata merahnya yang sedikit berkedut. Imposter Nitkrip, dan kemudian rekaman ke samping, yakin bahwa Bai Xiaochun dalam suasana hati yang sangat berbahaya. Terengah-engah, Bai Xiaochun membocorkan sisa-sisa obat pil yang hancur. Kemudian dia benar-benar menakutkan Nitkrip palsu, mengenakan set pakaian lain, dan mulai membuat pil lain. 3 hari lagi berlalu. Ambil ini. Teriakan Bai Xiaochun, menghancurkan pil obat. Ledakan terdengar, dan kali ini, pakaiannya benar-benar tidak terpengaruh. Namun, kekuatan menghantam Bai Xiaochun ke dinding gua abadi, menyebabkan retakan menyebar ke segala arah. Hanya setelah waktu berlalu, Bai Xiaochun kemudian jatuh ke tanah, meninggalkan lekukan berbentuk manusia di dinding. Dengan wajah-wajah, namun juga penuh tekad, dia menggertakkan giginya dan mulai bekerja lagi. Adapun Nitkrip palsu, ketika dia melihat apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menahan napas. Apa obat apa yang dia buat? 4 hari berlalu, dan pil obat lain muncul di tangan Bai Xiaochun. Hampir seluruhnya merah saat dia mundur sampai dia bersandar di dinding. Yakin bahwa kali ini akan sukses, dia menghancurkan pil itu dan berteriak, baiklah, ambil ini. Kali ini,
Pakaiannya kembali tercabik-cabik. Ketika memandang ke belakang, ia ditarik ke depan. Tubuh benar-benar berada di luar kendali sendiri. Ia menabrak dinding yang berlawanan. Suara ledakan dan retakan menyebar di dinding. Sementara itu, Nitcrypt penipu membocorkan Bai Xiaochun. Hebat. Dia tidak meramu obat, dia berusaha bunuh diri. Imposter Nitcrypt gemetar dalam ketakutan dan ketakutan. Bukan karena prospek Bai Xiaochun, tapi pada kenyataan bahwa Bai Xiaochun telah menguji pil pertama Anda. Dia tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan dia temui jika Bai Xiaochun berhasil meramu pil apapun yang dia rencanakan. Pada titik ini, Bai Xiaochun sangat marah. Setelah berjuang untuk keluar dari tembok, dia sekali lagi mulai mengarang. Beberapa hari berlalu, dan ia memiliki versi baru dari pengobatan rohnya. Kali ini, dia bekerja ke salah satu lubang yang sebelumnya dia pukul ke dinding, dengan harapan posisi seperti itu akan membuat tetap aman. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk menghancurkan pil itu. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, imposter Nitcrypt meraung, "Tuan, tolong aku." Bai Xiaochun menghela nafas dan berkata, "Percayalah padaku, kali ini ia akan bekerja." Dengan itu ia menghancurkan pil itu. Ledakan besar terdengar ketika kekuatan gravitasi dan kegagalan meledak. Kali ini, pil itu hanya meledak, dan Bai Xiaochun, meskipun disembunyikan di dinding, masih terkena ledakan. Seluruh gua abadi bahkan bergoyang-goyang. Bai Xiaochun tersingkir dari posisi di dinding dan terbanting ke tanah, tempat ia bermasalah lama sebelum berjuang kembali ke posisi duduk. Kemudian, dia lagi-lagi mulai meramu obat-obatan, seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Imposter Nitcrypt gemetar di ambang kehancuran, dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa masa pelanggaran itu. Itu adalah siksaan sejati. Setiap kali dia melihat hasil yang tragis ketika Bai Xiaochun menghancurkan salah satu pilnya, terornya meningkat. Beberapa hari lagi berlalu, dan Bai Xiaochun mulai bersiap-siap untuk melakukan tes lain. Ratatap, Nitcrypt palsu berkata, "Tuan, tolong, luangkan aku." Dia benar-benar ingin selamat. Dia merasa seperti seorang tahanan di hukuman mati, yang diletakkan di atas talenan, hanya untuk memiliki kapak membelok ke samping dan kehilangan tanda itu berulang-ulang. Itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Percayalah, kali ini akan bekerja. Melolong, Bai Xiaochun menghancurkan pil obat, menyebabkan ledakan lain keluar. Waktu berlalu. 2 bulan penuh. Selama waktu itu, gua abadi Bai Xiaochun terus bergoyang dan berayun secara teratur. Adapun Bai Xiaochun sendiri, kalau bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat, dia akan terluka parah pada beberapa kesempatan. Akhirnya, pada hari ketika Nitcrypt palsu melawan keputusasaan, sebuah ledakan terdengar, dan kekuatan gravitasi yang kuat untuk meledakkan. Imposter Nitcrypt disambar dan, dalam waktu yang hampir bersamaan, langsung ke telapak tangan Bai Xiaochun. Hahaha, akhirnya berhasil. Bai Xiaochun menangis, berdiri di sana reruntuhan gua abadi, hancur total, tapi ekspresinya sangat bersemangat. Jelas imposter Nitcrypt bukan satu-satunya yang disiksa selama 2 bulan terakhir. Pada saat ini, ia telah membuat pil obat yang, ketika dipaksa, akan melepaskan kekuatan gravitasi dan untuk menentukan, dan setiap tubuh jiwa terdekat dengan lokasi di mana pil itu telah bekerja. Aku akan disebut pil jiwa konvergensi jiwa. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia lelah, dia hampir marah karena kegembiraan, dan sudah memutuskan bahwa dia akan beristirahat sedikit dan kemudian menantang uji coba Starry Skydaw Polarity Superstars lagi. Kali ini aku pasti akan menunjukkan 1 atau 2 hal pada hantu kecil itu. Merasa bangga pada dirinya sendiri, dia meracik pil-pil konvergensi jiwa lagi, lalu duduk bersila untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Selama bulan berikutnya, Bai Xiaochun menjadi gila meramu pil konvergensi jiwa. Setiap kali dia lelah, dia akan melakukan latihan pernapasan, lalu mulai bekerja lagi mungkin. Seiring berjalannya waktu, dia tidak membangun koleksi pil mengejutkan besar, tapi siklus melelahkan dirinya sendiri dan kemudian pulih, basis budidayanya hanya mulai berkembang lebih dekat ke tahap akhir. Suatu hari ketika dia selesai membuat ramuan, dan baru saja duduk untuk melakukan latihan pernapasan, dia tiba-tiba melihat keluar dari guanya yang abadi, ekspresi terkejut di wajahnya. Segera, 3 sinar cahaya menjadi terlihat, terbang ke arahnya. Tidak lain adalah Master Dewa Diviner, Chen Manyao, dan Su Baokai, dan mereka semua tampak sangat cemas mereka.
Saat berada di puncak tahap pertengahan Gold Core, Bai Xiaochun bisa tahu bahkan dari jarak bahwa mereka kesal, dan bahwa ada sesuatu yang jelas sedang terjadi. Bahkan sebelum mereka mencapai Gua Abadi, mereka mulai di puncak paru-paru mereka. Junior Patriark Big Fatty Zhang dalam kesulitan. Xiaochun, cepat dan selamatkan Big Fatty Zhang. Setelah mendengar kata-kata mereka, wajah Bai Xiaochun jatuh. Sambil menggerakkan lengan bajunya, dia membanting pintu Gua Abadi dan muncul dalam hembusan angin. Meraih guru Dewa Diviner di bahu, dia berteriak, apa yang salah dengan kakak sulung? Babak 432, terbangun dengan kegelisahan. Master God Diviner bisa melihat ukuran terbesarnya Bai Xiaochun, dan tahu pentingnya Zhang Fati besar baginya. Menggigil, dia menjawab, Zhang lemak besar sedang mencoba mencapai formasi inti, dan jatuh dalam krisis yang mematikan. Terlihat sama cemasnya, Su Baokai menawarkan penjelasan lebih lanjut. Bulan lalu, tetua Brother Zhang dapat mengatakan bahwa hampir mencapai formasi inti, dan pergi ke topik-topik terpencil. Master God Diviner dan aku berdiri sebagai pelindung Dharma di luar guanya yang abadi. Pada awalnya, semuanya tampak normal, dan kami menganggap dia hanya perlu beberapa bulan untuk menyelesaikan prosesnya. Tapi karena suatu alasan, pada hari ketiga auranya mulai melemah. Sampai sekarang, hanya ada sedikit yang tersisa. Aku pergi juga, kata Chen Manyao dengan cemas, tapi gua keabadiannya tertutup rapat, dan kita tidak bisa masuk. Kita juga tidak ingin meledakkan pintu, kalau itu akan menyebabkan masalah lebih lanjut. Sudah berapa lama dia menjadi bagian dari kelompok, dia menganggap dirinya bagian dari mereka sekarang, dan sama cemasnya dengan mereka tentang Big Fatty Zhang dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Bai Xiaochun bahkan tidak ragu untuk sewaktu-waktu berubah menjadi seberkas cahaya prismatik, ia melesat di udara dengan kecepatan tinggi menuju Gua Abadi Big Fatty Zhang. Master God Diviner, Su Baokai dan Chen Manyao semua mengikuti yang mereka bisa. Setelah waktu yang cukup untuk menyalakan dupa, Gua Abadi Big Fatty Zhang muncul di depan. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Zhang Fati besar adalah kakak sulung, dan mereka berdua memiliki hubungan yang mendalam. Setelah semua, mereka berdua memulai persahabatan mereka pada hari yang sama Bai Xiaochun bergabung dengan Sekte Stream Roh. Pikirannya hampir kosong sama sekali ketika dia mendarat di depan Gua Abadi, yang pintunya tertutup rapat. Bai Xiaochun dengan cepat mengirim beberapa rasa ilahi, didukung oleh kekuatan basis budidaya panggung Gold Core pertengahan. Hampir seketika, ia bisa merasakan aura Big Fatty Zhang, dan lemahnya itu. Nyala, hidup-hidupnya berada di ambang dihabisi. Itu hampir tampak seolah-olah dia telah melakukan upaya berulang-ulang untuk mencapai formasi inti, dan telah gagal setiap kali, menyebabkan banyak penderitaan hidup terbuang sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Bai Xiaochun. Dengan mata merah, dia mengepalkan tangan dan kemudian membangkitkan kekuatan ledakan heks abadinya, serta ki dingin yang berasal dari berada di ambang tingkat Master Frigid. Hampir seketika, pintu Gua Abadi ditutup dengan retakan seperti jaring laba-laba, sebelum meledak berkeping-keping. Bai Xiaochun menyerbu ke dalam untuk menemukan Big Fatty Zhang duduk di sana pucat seperti kematian, tampak lebih dari kerangka. Kabut samar mengelilinginya, beberapa di antaranya kadang-kadang tersedot ke dalam tubuhnya sebelum mengalir keluar lagi. Ketika itu terjadi, aura Big Fatty Zhang perlahan memudar, semakin memudar oleh aura kematian yang semakin kuat. Dari tampilan itu, dia melayang di ambang kematian. Kakak sulung. Bai Xiaochun muncul. Rasanya seperti dipotong oleh pisau paling tajam. Tanpa ragu-ragu, dia kekuatan tangan dan meletakkan tangan kanannya di atas kepala Big Fatty Zhang, lalu menuangkan kekuatan kehidupan ke dalam dirinya, berharap untuk meningkatkan nyala api dari hidupnya. Hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiaochun untuk menyadari bahwa ada semacam kekuatan aneh di dalam Big Fatty Zhang, sesuatu yang mengalahkan kekuatan kehidupan luar. Kekuatan itu terasa seperti tekad yang lengkap dan sepenuhnya. Lebih jauh lagi, di wilayah dantian Big Fatty Zhang adalah awan kabut tebal yang tampak hampir seperti bola. Kadang-kadang, kabut akan menyatu menjadi bentuk inti, setelah itu akan berantakan. Sekarang, kabut yang berputar-putar di Big Fatty Zhang telah diciptakan oleh sekitar kekuatan yang sama. Apa yang terjadi? Kata Bai Xiaochun, memeriksa. Karena pengusiran di dalam Big Fatty Zhang, semua kekuatan kehidupan yang kekuatannya hampir sepenuhnya dihilangkan. Paling-paling, dia bisa sedikit mengurangi kecepatan kekuatan hidup Big Fatty Zhang memudar.
Pada tingkat saat ini, mungkin hanya 2 jam atau lebih sebelum Fatih Zhang terbuang mati. Pada saat itulah Tuan Dewa Diviner dan Chen Manyao tiba. Ketika mereka melihat Big Fatih Zhang, mereka berdua terkejut. Bagaimana mungkin? Kata Tuan Dewa Diviner, terkejut. Sang Fatih besar hanya dalam meditasi terpencil selama sebulan. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi negara ini? Sedang melakukan 10 upaya gagal mencapai formasi inti. Chen Manyao melihat sedikit lebih dekat pada kabut, dan kemudian tiba-tiba, dia berkata, kabut itu. Big Fatih Zhang adalah penambah semangat. Mungkinkah bahwa dia mencoba membentuk Wilkor? Petik 2. Akankah inti? Bai Xiaochun membocorkan Chen Manyao, ekspresinya galak bukan karena Chen Manyao, tapi karena dia berada di ambang karena Big Fatih Zhang. Chen Manyao segera mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Wilchores. Di zaman kuno, penambah semangat sering berupaya membentuk Wilchores. Namun, pada dasarnya sangat berbahaya, dan saat ini, hampir tidak ada yang. Hanya seseorang yang benar-benar dan sepenuhnya percaya diri dalam kemampuan meningkatkan semangat mereka yang dapat diraih dengan sukses. Ini pada dasarnya seperti menciptakan sesuatu dari ciptaan. Jika penambah semangat berhasil membentuk Wilkor, dia akan mengalami nasib baik yang luar biasa setelahnya. Tapi jika dia gagal, dia akan meninggal di luar keraguan-keraguan. Petik 2. Setelah mendengar penjelasannya, sebuah getaran mengaliri Bai Xiaochun, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia merasakan suatu bentuk kepercayaan penuh di dalam kabut di dalam Big Fatih Zhang. Tiba-tiba, ekspresi muncul di wajah Bai Xiaochun. Akan inti. Dia bisa membantu tapi berpikir kembali ke Sekte Stream Roh, dan bagaimana dia menipu Big Fatih Zhang untuk berpikir dia telah berhasil, semua untuk mencegah perasaannya terluka. Sejak saat itu, perjalanan Big Fatih Zhang di sepanjang jalur peningkatan semangat telah benar-benar berubah. Pada saat ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa jalur peningkatan semangat Big Fatih Zhang terkait erat dengan kepercayaan dirinya, dan bahwa kepercayaannya telah signifikan dipengaruhi oleh Bai Xiaochun sendiri. Kalian terus memberinya makan sebanyak kekuatan hidup yang kamu bisa. Aku akan mendapatkan Master Taoist jiwa yang baru lahir. Dengan pandangan terakhir pada aura Big Fatih Zhang yang semakin menipis, Bai Xiaochun berlari keluar dari gua abadi dan menuju ke aula pembunuh iblis. Master God Diviner dan Chen Manyao segera mulai menuangkan kekuatan hidup ke Big Fatih Zhang, seperti halnya Su Baokai, yang baru saja tiba. Mata Bai Xiaochun membiarkan dia berlari, pikirannya kosong kecuali untuk satu pikiran, dia tidak bisa membiarkan Big Fatih Zhang mati. Suara siulan berma ke segala arah di Sky Quarter Rainbow saat menembak dengan kecepatan tinggi menuju Hall of Devil Slayers. Hall of Devil Slayers berada agak jauh dari gua abadi Big Fatih Zhang, dan Bai Xiaochun tidak mungkin lebih cemas. Oleh karena itu, ia menggunakan kecepatan sebanyak mungkin, melepaskan bas mengguncang gunung dan juga mengandalkan kekuatan tendon kematian di kaki kirinya. Tak lama, dia sudah mendekati Hall of Devil Slayers. Namun, pada titik tersebut, tepat di depan, 5 pembudidaya diblokir untuk melewati daerah tersebut. Orang-orang yang memegang jalan mereka adalah 3 murid mengenakan jubah hijau panjang, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Ketika mereka Bai Xiaochun menatap ke arah mereka, salah satu dari mereka menyadari siapa dia, dan ragu sewaktu-waktu melihat panggilan. Kamu di sana, kembali. Area seluas 500 km ini disisihkan untuk kultivasi pribadi Tuan Muda kami. Petik 2. Ya, Tuan Muda kami adalah Sima Feiru. Rupanya, mereka mengatakan bahwa mengucapkan nama Sima Feiru akan menjadi ancaman besar. Ini pada dasarnya adalah hal yang sama yang mereka katakan kepada siapapun yang mencoba melewati daerah ini. Cukup banyak orang di Sky Quarter Rainbow yang akrab dengan Sima Feiru. Setelah semua, ia peringkat 97 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Sebagai anggota dari 100 besar, dia sangat terkenal. Di waktu lain, ketika dia dalam suasana hati yang biasa, Bai Xiaochun tidak akan pernah tanpa objek dengan orang-orang ini tentang bisa melewati. Tapi pada saat ini, dia terbakar karena situasi dengan Big Fatih Zhang, dan dia benar-benar tidak sabar. Dia tidak akan peduli jika Sima Feiru memiliki area terkunci. Bahkan, jika terpilih yang lebih terkenal telah melakukan hal yang sama, dia masih tidak akan mengambil waktu untuk berkeliling. Pada saat ini, setiap napas waktu dihitung. Sepenuhnya fokus pada 3 murid berjubah hijau, dia melanjutkan maju dengan kecepatan tinggi. Wajah ketiga itu berkedip-kedip, dan salah satu dari mereka berkata, beraninya. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaochun meraung, kocok.
Di luar, angin pembohong muncul, dan telinga ketiga dipenuhi dengan suara gemuruh yang memekukkan ketika kekuatan yang luar biasa menabrak mereka, memaksa mereka pergi ke samping saat Bai Xiaochun melesat melewati mereka ke tanah 500 meter Simafeiru yang disegel. Hampir seketika aura yang kuat meledak dari sumur dalam di wilayah 500 km itu. Siapa yang mengganggu kultivasi aku? Seiring dengan suara yang menggema, teknik magis yang menyebabkan wajah besar muncul di atas tangki. Itu adalah wajah seorang pemuda terpelintir amarah. Orang ini tidak lain adalah Simafeiru.